Semuanya selamat malam Bapak Ibu ya. Jumpa lagi bersama saya Diana, produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini kita akan memulai lagi nih seminar kesehatan Dokter Winda ya, sama seperti minggu lalu. Eh, Dokter Winda menjelaskan kurang lebih materinya sekitar 30 menit ya. Nanti Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaan di kolom chat ya dan nanti kami akan tutup kolom chat 15 menit sebelum acara berakhir. Suara saya lancar ya Bapak Ibu ya atau agak sedikit putus-putus? Bagus, Diana, bagus. Oke, bagus. Bagus. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kalau begitu coba kita panggilkan dulu ya dokter kita ya. Dokter Winda, halo. Halo. Halo dok. Oke, nah ini Bapak Ibu ya, ini dokter kami ya, dokternya cantik, baik, ramah, dan yang pasti suaranya bagus. Oke, baik. Baik, Topik kita kali ini tentang kulit ya dok ya, manfaat kokoa untuk kesehatan kulit. Nah, pasti Bapak Ibu di sini bingung, kok bisa sih coklat itu untuk kulit ya? Kok bisa dengan untuk pembuluh darah ya? Ternyata ada banyak sekali manfaat dari kokoa ya. Oke, baik. Sudah siap ya dokter Winda ya? Oke. Oke, semoga sinyalnya kali ini baik ya dok. Oke, silakan dokter Winda. Oke. Thank you, Di. Selamat malam, semangat pagi buat semua teman-teman FHI dari Sabang sampai Merauke dimanapun berada ya. Mau yang lagi di rumah, lagi santai-santai, baru habis makan malam mungkin ya sambil menunggu jelang mau tidur, atau mungkin yang jangan-jangan masih ada yang masih di jalan nih, atau jangan-jangan masih ngeprospek. Semangat ya, dimanapun teman-teman berada, semoga tetap sehat ya, tetap sehat, jangan lupa terus minum vitaminnya ya, karena topik yang mau kita bahas tentang untuk kesehatan kulit. Jadi bukan hanya semata-mata untuk kecantikan kulit, tapi juga untuk kesehatan kulit. Slide. Kenapa sih kita penting untuk menjaga kesehatan kulit kita? Jadi kulit kita itu sebenarnya adalah kan dia adalah bagian terluar dari tubuh kita ya, yang dimana itulah yang terlihat gitu orang lain. Sehingga sering sekali kulit ini justru seperti identitas kita, gitu kan? Identitas kita. Mau kita dikenal sebagai, mau kita di apa namanya ya, diimpresikan sesuatu yang baik, ya kita harus punya kulit yang bagus gitu, karena itu sangat mendukung sekali terhadap penampilan kita. Itu akan mempengaruhi penampilan kita. Kalau kita punya penampilan baik pun, itu akan juga semakin meningkatkan kepercayaan diri kita. Makanya di sini itu penting untuk menjaga kesehatan kulit kita supaya tidak hanya sekedar sehat aja, tapi kita sehat, penampilan kita jadi lebih bagus, plus kepercayaan diri kita juga jadi lebih tinggi. Slide. Nah, kulit ini pun dia sebenarnya ada bagian-bagiannya, ada lapisan-lapisannya lagi. Mulai dari yang paling atas nih, yang kelihatan kita kasat mata, itu namanya adalah epidermis. Ya, epidermis ini, dia itu strukturnya itu sifatnya dia tahan air. Jadi makanya tuh kenapa kalau kita lagi mandi ya, lagi mandi kan kita kan pakai air ya, tapi airnya tuh nggak masuk ke dalam tubuh, karena ada lapisan di epidermis kita yang sifatnya tahan air dari luar gitu ya. Dan juga fungsinya sebagai penghalang terhadap infeksi. Jadi memang guna kulit kita adalah sebagai proteksi terluar dari tubuh kita, gitu ya, supaya tidak segala macam benda asing masuk ke dalam tubuh. Filternya pertama adalah pada bagian epidermis, gitu ya. Disinilah nanti teman-teman yang terutamanya adalah ada namanya sel keratinosit dan juga sel melanosit, gitu ya. Keratinosit ini nanti yang perannya adalah untuk membentuk sel kulit. Ini nih nanti seiring dengan pertambahan hari itu nanti kulitnya makin lama nanti makin bertumbuh akhirnya mati. Yang kita sebut dengan periode kulit. Jadi kalau teman-teman nih lihat ada kulit mati ya,
kulit mati, itu yang bikinnya adalah namanya si sel keratinosit gitu. Terus satu lagi namanya adalah sel melanosit. Sel melanosit ini perannya adalah untuk membentuk melanin. Melanin itu apa? Melanin itu adalah zat pigmen kulit. Nah, jadi kalau kita nih, kenapa sih kok kulit kita berwarna gitu ya? Ada yang warnanya kuning langsat, atau mungkin ada warna putih, tapi ada juga yang warnanya lebih gelap, sawo matang, atau coklat. Kok bisa sih? Itu karena melanositnya. Ada perbedaan dari melanositnya. Makin cerah kita, jumlah melanosit kita makin sedikit, dan juga melanin kita yang diproduksi juga jadi semakin sedikit. Sedangkan yang kulitnya lebih gelap, berarti itu dia punya melanositnya lebih banyak, sehingga produksi melaninnya juga lebih tinggi gitu ya. Di bawah dari epidermis ada namanya dermis. Nah, dermis ini sebenarnya tempat isi dari struktur utama kulit kita, gitu ya. Seperti mungkin teman-teman familiar namanya kolagen, elastin, gitu ya. Itu posisinya ada di dermis, ya. Nanti kolagen dan elastin inilah yang akan mengisi ya ruang pada dermis supaya kita punya kulit itu rata permukaannya. Jadi yang karena ditopang oleh kolagen di dalam dermis kita. Cuman kolagen ini itu diproduksi oleh fibroblast gitu ya, diproduksi oleh fibroblast, sel fibroblast namanya. Nah, kalau kita mengalami penuaan, sudah mulai mengalami penuaan, sel-sel fibroblast ini sudah mulai kurang cukup dalam memproduksi kolagen dan elastinnya. Sehingga akhirnya nih isi dari ruangan di dermis ini bisa berkurang. Karena berkurang, yang menopang kulit kita di epidermis di permukaan ini juga jadi berkurang. Alhasil kita punya kulit pun jadinya nggak rata. Itulah yang kita lihat, umpamanya jadi ada kerutan, terus kulitnya jadi nggak kencang, nggak kenyal. Itu karena kolagen dan elastin pada dermisnya itu sudah mulai berkurang. Jadi dermisnya itu sudah mulai kosong, gitu ya. Nah, lalu di bawahnya lagi dari dermis ada namanya hipodermis. Nah, hipodermis ini isinya dia di sini pembuluh darahnya sudah lebih besar. Tadi di dermis sudah ada pembuluh darah juga ya. Tapi dia itu masih halus sekali pembuluh darahnya. Yang lebih besarnya itu di hipodermis. Lalu di hipodermis ini juga ada lapisan lemak ya. Jadi lapisan lemak yang di bawah kulit itu gunanya adalah untuk menjaga suhu tubuh kita. Jadi supaya kita tuh anget gitu ya. Suhu tubuh kita tetap hangat sehingga organ-organ di dalam tubuh kita bisa terlindungi. Nah, juga selain itu juga di situ juga nanti lapisan yang menghubungkan antara kulit dengan organ di bawah ya, dengan otot ya, tulang. Nah, di sini posisinya ya di hipodermis ini. Slide. Nah, ciri-ciri kalau kita mau punya kulit yang sehat, tandanya seperti apa sih? Nah, ini kita bisa checklist nih ya. Pertama, permukaan kulitnya itu rasanya itu halus dan rata gitu ya. Jadi nggak berasa kayak ada kasar-kasarnya atau jendol-jendolnya gitu ya. Rata dan halus permukaan kulitnya. Lalu juga kalau kita lihat secara warna, warnanya juga dia rata. Sama warnanya. Kalaupun warnanya sawo matang, tapi sawo matangnya merata. Jadi justru ya, ibaratnya nih, kalau mungkin kita punya kulitnya lebih ke kuning langsat atau putih gitu ya, tapi nggak merata. Ada yang hitam-hitamnya juga, ada flek-nya. Nah, itu justru malah ciri-cirinya kulitnya tidak sehat ya. Jadi ciri-ciri kulit sehat bukan kulit yang putih gitu ya, tapi kulitnya tuh merata. Oke? Nah, selain itu juga tidak ada indikasi masalah pada kulit. Kulitnya itu kelihatan lebih segar, lembab, dan juga glowing. Jadi glowing ya, jadi bukan glowing itu tuh kayak seperti apa lembab, gabungan antara lembab dan juga bersinar gitu ya, bersinar, bercahaya gitu ya. Licin kayak muka itu tapi bukan licin berminyak ya, tapi kenyal gitu loh, kayak seger aja, kayak basah kulitnya. Ya. Lalu juga elastisitas kulit kita, jadi kulitnya nggak turun gitu ya. Slide. Nah, biasanya masalah kulit apa aja?
Yang paling banyak kasusnya adalah jerawat. Ya, ini biasanya mungkin teman-teman juga, mungkin di sini semua sudah pernah ngerasain rasanya punya jerawat ya. Jadi jerawat itu memang menjadi masalah yang paling sering sekali ditemukan untuk masalah kulit. Nah, di sini penyebabnya bisa macam-macam. Mungkin karena faktor hormonal, karena memang ininya kurang ya, lalu ada juga infeksi bakteri. Macam-macam bisa menimbulkan jerawat. Selain jerawat juga ada flek hitam. Nah, flek hitam ini bisa macam-macam juga sama penyebabnya ya. Bisa flek hitam akibat dari bekas jerawat, bisa juga karena hormon, biasanya pada wanita ya, mungkin pakai apa sih namanya? Kontrasepsi hormonal ya, itu juga bisa efek sampingnya adalah flek hitam juga ya. Selain itu juga yang paling sering justru menimbulkan flek hitam adalah matahari ya. Matahari karena males pakai sunblock atau sunscreen. Nah, selain itu juga yang bisa sering jadi masalah juga pada kulit itu kulit kusam, kulit berminyak, pori-porinya tuh gede gitu ya. Dan juga kantong mata atau lingkaran di sekitar mata ya, atau biasanya kita bilang tuh mata panda. Ini adalah masalah-masalah kulit yang sering sekali kita temukan di lapangan. Slide. Nah, gimana nih kita cara menjaganya supaya kita tuh minim akan masalah kulit. Kalau bisa malah sehat ya. Tapi caranya yang lebih ini nih, yang lebih apa, supaya lebih alami gitu ya, supaya murmur-meriah. Ya kan? Gimana caranya? Pertama, yang paling penting adalah teman-teman harus wajib menggunakan tabir surya. Jadi percuma teman-teman ya, kalau mau teman-teman nih rangkaian skincare sampai 20 set, 20 langkah gitu ya, 20 step. Terus juga sampai mungkin di laser lah, apalah ya, perawatan, terus ke klinik. Tapi kalau teman-teman nggak rajin pakai tabir surya, sia-sia jadinya semuanya. Ya, jadi yang paling penting adalah pertama gunakan dulu tabir surya, dan tabir surya itu digunakan harus di reapply, bukan sekali pakai buat seharian ya, harus di reapply setiap 3 jam ya. Nah, selain itu juga teman-teman juga boleh rutin melakukan eksfoliasi kulit. Apalagi nih kalau kita yang sudah di atas 25 tahun ya, itu kan regenerasi sel kulit kita sudah mulai melambat. Nah, kadang-kadang itu sel-sel kulit mati kita itu tuh nggak otomatis kelepas, sehingga malah bisa cenderung untuk menutup pori-pori kulit yang nanti bisa berpotensi menjadi jerawat atau juga jadi bikin kulit kita jadi kusam. Nah, ini bisa kita bantu dengan mengeksfoliasinya ya, mengeksfoliasi manual. Nah, ini juga bisa kita lakukan biasanya 1-2 minggu sekali. Lalu juga jangan lupa rajin-rajin bersihkan wajah sebelum tidur. Ya, bukan hanya habis pulang dari kantor ya, atau pulang dari baru habis dari luar rumah, baru nyampe rumah langsung mandi, cuci muka ya. Itu nggak cukup. Karena kan kadang-kadang kita mungkin pulang dari kantornya itu baru sore-sore gitu kan. Sore-sore kita langsung mandi, cuci muka. Tapi kan sebelum sampai nanti saat kita tidur, itu biasanya kita masih banyak aktivitas gitu kan. Kita mungkin masih masak atau makan, atau mungkin aduh tiba-tiba butuh beli pulsa keluar ya kan, akhirnya mukanya kotor lagi. Nah, terus kalau itu kita bawa tidur, yang ada malah akan membuat jerawat lagi ya, masalah lagi pada kulit kita. Jadi lebih tepat itu bersihkan wajah tepat sebelum tidur ya. Lalu juga jangan terlalu sering mandi dengan air panas. Karena kenapa? Air panas itu justru semakin menarik kelembaban kulit kita, sehingga kulit kita jadi cenderung kering gitu ya. Dan itu akan membuat proteksi pada kulit kita juga jadi semakin melemah. Nah, lalu nih buat yang mungkin baik yang sudah rutin menggunakan skincare ataupun males juga gunakan skincare karena males ribet-ribet, bisa juga menggunakan masker wajah ya. Pakai masker wajah itu digunakan 1 minggu sekali gitu ya, supaya seenggaknya tetap memberikan nutrisi kepada kulit dari luar. Lalu kalau bisa juga berhenti merokok, dan juga milikilah pola hidup yang lebih sehat ya, seperti berolahraga, istirahat yang cukup, kurangi stres. Nah, kalau soal makanan, kalau bisa nih konsumsi makanan yang mengandung vitamin, mineral, dan juga antioksidan yang tinggi supaya bisa memberikan nutrisi yang cukup sampai ke kulit kita ya, supaya kulit kita sehat. Slide. Nah, ternyata teman-teman, coklat itu punya manfaat bagus loh buat kulit kita.
Jadi dari hasil penelitian, ternyata kalau kita mengkonsumsi 320 mg flavanol kakao setiap hari selama 6 bulan atau sekitar 24 minggu, itu ternyata bisa membantu secara alami mengurangi kerutan dan juga memberikan elastisitas pada wajah kita. Dan juga dari penelitian juga, ternyata kalau kita mengkonsumsi kakao dengan kandungan flavanol yang tinggi, sebanyak sekitar 4-6 gram per hari selama 7 hari aja, itu bisa membantu mengurangi pembentukan kemerahan pada kulit karena sinar matahari. Jadi ini bagus banget buat teman-teman terutama yang males pakai sunblock atau bahkan pakai sunblock sih tapi pagi-pagi, tapi habis itu males reapply-nya gitu ya. Nah, sehingga akan membuat kalau kita kena matahari, kulit kita tuh jadi lebih gampang kemerahan. Dan kalau kulit kita kemerahan itu akan mengakibatkan nantinya berpotensi merangsang kita punya sel melanosit untuk membentuk melanin, akhirnya jadi kulit kita berflek deh, gitu kan? Kalau nggak mau berflek, jadi kita juga bisa solusinya selain kita menggunakan juga tabir surya, reapply, plus kita tambahkan lagi mengkonsumsi kakao 4-6 gram per hari selama 7 hari, ya. Slide. Nah, selain itu juga, kenapa bisa seperti itu? Karena memang ternyata flavanol pada kakao itu punya potensi sebagai tabir surya oral gitu ya, sunscreen oral, sehingga dia itu bisa menyerap sinar UV supaya jangan sampai di sinar UV malah merangsang melanosit memproduksi melaninnya. Ya, selain itu juga bisa juga untuk menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, memudarkan flek hitam, dan juga menghilangkan kerutan. Selain itu juga bisa juga untuk membantu meregenerasi sel dan juga mencegah dari penuaan dini juga, ya, sehingga keriput-keriput, kerutan pada kulit itu bisa lebih berkurang. Nah, karena tadi dia memang bisa mengurangi kemerahan pada kulit karena dia punya efek antiinflamasi, ya, sehingga ini akan mengurangi peradangan kulit dan juga menjaga kelembaban kulit, di mana ini bisa membantu mengurangi gatal-gatal pada kulit. Jadi mungkin ini pengalaman nih yang kulitnya pada kering ya, biasanya malah bikin kulit jadi gatal karena kan produksinya jadi berkurang. Nah, dengan manfaat flavanol dari kakao ini, itu bisa semakin mengurangi gatal dengan cara melembabkan kulit kita. Slide. Nah, ini dia produk kesayangan kita, yaitu Cocoa Flavanol Original, Sweet, dan juga DTM L-arginan yang diambil dari preserve flavanol dari biji kakao yang masih mengandung hampir 80% kadar flavanol alami. Slide. Nah, apa itu flavanol? Flavanol itu dia adalah salah satu dari 6 kategori flavonoid yang merupakan subkelas dari polifenol. Dari hasil penelitian, kandungan flavanol yang tinggi pada kakao ya atau kokoa itu terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular kita. Jadi kalau kita konsumsi, kita akan mendapatkan manfaat jangka pendeknya atau short term effect-nya adalah dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah kita sehingga kita punya aliran darah itu bisa lebih lancar. Tapi kalau kita rutin konsumsi, ada juga long term effect-nya, yaitu manfaatnya sebagai antioksidan. Namun, untuk mendapatkan kandungan flavanol yang tinggi juga nggak gampang. Harus menggunakan metode ekstraksi yang tepat agar flavanolnya nggak rusak. Slide. Selain ada flavanol, ada juga L-arginine-nya. Arginine ini dia merupakan sebuah asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh kita untuk memproduksi protein. Nantinya protein ini akan digunakan untuk regenerasi sel-sel tubuh kita. Biasanya arginine bisa kita dapatkan dari makanan kita sehari-hari ya, seperti daging-dagingan, ikan, ya, produk olahan susu ataupun kacang-kacangan. Slide. Yang unik dari arginine ini adalah kalau dibutuhkan oleh tubuh kita, di mana kondisi kita punya pembuluh darah itu justru malah sudah terlalu rusak, ya sel-sel endotelium kita sudah rusak, sehingga kita kekurangan nitric oxide, arginine itu bisa diubah menjadi nitric oxide, gitu ya, sehingga pembuluh darah itu bisa dijaga tetap elastis sambil nanti sel-sel endoteliumnya akan diregenerasi untuk membentuk sel-sel endotelium yang baru sehingga nanti sel-sel endotelium yang baru bisa kembali memproduksi nitric oxide-nya
sendiri ya, sehingga aliran darah kita bisa tetap lancar. Selain itu juga arginine juga punya peran yang lain ya, bisa dalam merangsang pelepasan hormon seperti hormon pertumbuhan buat anak-anak, hormon insulin untuk yang diabetes ataupun senyawa lain di dalam tubuh kita. Slide. Nah, tadi kan kita sempat bahas nih ya, bahwa untuk mendapatkan manfaat atau flavanol yang tinggi pada kakao itu juga nggak gampang, butuh metode ekstraksi yang khusus. Karena metode ekstraksi pada umumnya, ekstraksi coklat pada umumnya itu justru malah cenderung merusak kadar flavanol pada coklat tersebut. Nah, di sini produsen kita yaitu Barry Callebaut, di mana mereka di sini sudah mempatenkan produk metode yang mereka gunakan, metode ekstraksi kakao yang mereka gunakan, di mana dari metode tersebut itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol kakao yang ada secara alami. Dan ini diberi merek Acticoa. Dan di sini di dunia hanya Acticoa ini sajalah yang memiliki flavanol alami tinggi dari kokoanya langsung. Slide. Nah, selain itu juga kita sudah punya studi klinis juga ya di sini yang ada hubungannya dengan kulit ya, dan ini sudah dipatenkan loh. Dari hasil penelitian ternyata ekstraksi kokoa punya manfaat untuk kesehatan kulit kita, terutama untuk anti agingnya. Jadi dia bisa untuk memperbaiki struktur kulit, meningkatkan elastisitas, mengurangi garis halus dan juga meningkatkan kelembaban kulit kita. Slide. Selain itu juga kita sudah dapat scientific opinion ya dari EFSA atau European Food Safety Authority, sehingga kita bisa mengklaim manfaat produk kita yaitu cocoa flavanol itu dapat membantu memelihara elastisitas pembuluh darah sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik pada aliran darah kita yang lebih normal. Slide. Nah, jadi untuk konsumsinya, teman-teman bisa mengkonsumsi untuk yang original maupun sweet itu bisa sekitar 3-5 gram sehari. Itu sebenarnya sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Cuman nanti akan kembali disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman ya. Lalu juga bisa mengkonsumsi dengan flavanol DTM with arginine. Biasanya kita sarankan konsumsinya 2 saset per hari selama 2 minggu pertama untuk booster, lalu 1 saset per hari untuk maintenance-nya. Nah, teman-teman juga bisa nih berkreasi juga ya untuk menggunakan flavanol secara topikal ya. Biasanya lebih dianjurkan adalah dengan menggunakan yang original. Jadi itu bisa teman-teman gunakan sebagai masker ya, masker wajah supaya juga ikut menutrisi kulit secara langsung secara topikal. Jadi, yuk kita sama-sama jaga kesehatan kulit kita. Terima kasih, Dokter Winda. Oke, baik Bapak Ibu, itu dia tadi mengenai manfaat dari kokoa untuk kesehatan kulit kita ya. Tentunya Bapak Ibu mau dong punya kulit yang sehat, yang glowing, yang berseri-seri ya Dok ya. Yaitu bisa dibantu dari dalam ataupun dari luar dengan konsumsi kokoa setiap hari.